Halo sahabat Colikiawan dan Colikiawati, semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa ngerit setiap hari. Dan baiklah, sebelum kita mulai, kita pantun dulu. Buah mangga buah kedondong, atau dalam coli tanpa pepsoden. Dan langsung saja tanpa basa-basi, kita putar intronya. Osaka. Osaka, Osaka. Dan di awal film, di sini kita akan diperlihatkan kisah kekonyolan Jim dan Michelle yang akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun seperti biasa, setiap rencana pasti memiliki rintangan masing-masing. Dan di film ini diperlihatkan usaha mereka untuk mewujudkannya, dipenuhi dengan cerita-cerita yang kocak dan konyol. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel Galeri Film Cek to Treat. Dan cerita bermula di sebuah restoran. Jim dan Michelle sedang merayakan anniversary mereka yang ke-3 tahun. Dan di tahun inilah Jim merasa ini adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan ke jenjang arah yang lebih serius. Lalu Jim melamar Michelle dengan memberikan cincin yang ia taruh di bawah napkin. Namun tiba-tiba ayah Jim menelpon dan berkata kepada Jim bahwa kotak cincinnya itu kosong dan sekarang ayah sedang berada di perjalanan untuk memberikan cincin kepada Jim. Namun setelah usai Jim menelpon, malah si Michelle memberikan ipik-ipik kepada rudal milik si Jim, sehingga terjadi pengenceritaan. Gokil sekali, atau dalang coli, ketahuan Upin Ipin. Dan kemudian tibalah ayah Jim datang dan memberikan cincinnya. Bukannya cabut, malah ayah Jim mengajak ngobrol. Nggak kebayang sih coy gimana rasanya ngobrol sambil trot. Karena keasikan ngobrol, Jim pun kelupaan dan berdiri. Sampai celananya morot, diliatin tuh rudalnya sama satu restoran. Gokil cuy. Karena si Jim udah terlanjur bikin heboh satu restoran, langsung saja si Jim melamar si Michelle dengan celana yang melorot dan mereka berpelukan. Dan singkat cerita, mereka pun mengadakan acara kecil-kecilan buat merayakan kebahagiaan mereka berdua. Nggak lupa juga ada Vince dan Kevin, sahabat mereka yang datang. Tentu yang pasti kurang lengkap jika tidak ada Stifler. Ternyata Stifler ini sekarang menjadi guru olahraga. Malah ia pun mengacaukan acara Jim merusak kue dengan anjing-anjingnya. Ibu Michelle yang melihat itu menjadi ragu dengan Jim. Dan hal tersebut membuat Jim bingung. Kemudian Jim berjanji akan memberikan pernikahan yang sempurna kepada Michelle. Selanjutnya, Jim dan teman-temannya pun sibuk untuk mempersiapkan pernikahannya. Kemudian Jim mendatangi orang tua Michelle untuk membuat makan malam bersama. Untuk mengantisipasi agar acara pernikahannya berjalan mulus, Jim pun berkata kepada Stifler bahwa dia tidak diajak. Tapi Stifler pun marah dan bilang kalau Jim bisa kenal dan genjot cewek serta dapat Michelle karena pesta dari Stifler ini. Apa boleh buat, Jim pun mengalah dan mengajak Stifler dengan syarat menjaga sikapnya. Michelle diketahui ingin memakai gaun yang hanya ada di Chicago. Namun sesampainya di sana ternyata desainernya sudah tidak ada lagi di sana. Akhirnya mereka mencari sang desainer yang sedang berada di klub. Stifler datang ke klub tersebut dan membuat onar. Sayangnya klub tersebut merupakan klub gay dan dia terlibat dengan pria lekong yang berbadan besar. Akhirnya mereka pun beradu dansa. Dan setelah adu dansa, ternyata si Leslie sang desainer akan membantu si Jim untuk membuatkan gaunnya. Di keesokan harinya, adik dari Michelle yaitu Cadence pun datang untuk ikut merayakan pesta pernikahan kakaknya. Vince merasakan cinta pandangan pertamanya, hingga ia menguping percakapan mereka lewat ventilasi untuk mengenal Cadence lebih jauh. Namun kesialan menimpa Vince karena Stifler juga menyukai Cadence.
Tetapi Stifler yang licik menyamar menjadi good boy untuk memikat Cadence, dan Cadence pun terpukau melihat Stifler yang menjadi sosok penyayang kepada orang tua. Lanjut di sebuah malam, Stifler, Vince, dan Kevin bersama badan besar yang di klub datang untuk melakukan pesta bujang dengan cosplayer yang Mereka pun pecah dengan pesta tersebut. Namun di tengah-tengah pesta, Jim dan kedua orang tuanya pun datang untuk melakukan makan malam. Mereka pun panik, namun dengan cepat rumah Jim pun kembali seperti semula. Saat Jim dan kedua orang tua Michelle sedang mengobrol, tiba-tiba muncullah Stifler, dan Jim sudah menyangka pasti ada yang tidak beres. Tapi, satu persatu teman-teman dari Jim keluar dengan perannya masing-masing, hingga akhirnya semua kaget saat melihat Kevin yang sedang diikat di kursi. Dan datang polisi gadungan yang adalah seorang cosplayer. Ibu dari Jim yang tidak mengerti akhirnya kembali dikejutkan dengan munculnya Stifler yang bersandiwara melakukan ini untuk membuat Jim agar terlihat gagah. Ibu dari Michelle pun percaya dan memberi restu kepada seorang Jim. Akhirnya, Jim dan keluarganya tiba di hotel untuk melakukan pernikahan di keesokan harinya. Dan Jim pun mendapatkan parcel yang berisikan alat cukur, dan ia pun mencukur semak belukarnya. Namun, karena kebodohannya, Jim membuang hasil cukurannya lewat jendela, dan masuk ke dalam dapur sehingga merusak kue pernikahannya. Dan akhirnya, ia pun dimarahi oleh pemilik dapur. Nenek Jim pun telah datang untuk ikut menghadiri pernikahan cucunya. Ayah Jim meyakinkan nenek tersebut bahwa Jim sangat bahagia dengan Michelle. Lalu dilanjutkan Stifler dan Caden yang jalan berdua sambil mengawasi anjing mereka. Namun dengan kecerobohannya, Stifler memberikan cincin pernikahannya kepada anjingnya, hingga ia harus menunggu anjing tersebut hingga buang hajat. Finn yang mengetahui hal tersebut dan mengejek Stifler. Namun dengan ketabahannya, Stifler mendapatkan cincin tersebut. Sialnya, di saat ia akan membersihkan cincin dari kotoran anjing, ia bertemu dengan kedua orang tua Cadence yang menyukainya dan mengajaknya ngobrol. Di tengah obrolan, ia melihat Stifler membawa sesuatu di tangannya yang ternyata kotoran berisikan cincin. Karena takut, maka Stifler berkata ini coklat dan memakannya. Di sisi lain, Jim memperkenalkan Michelle dengan neneknya. Namun karena neneknya dengan pemikiran kuno, neneknya marah kepada Jim karena ingin menikahi wanita Yahudi. Michelle pun terkejut dengan respon buruk dari neneknya Jim. Ia pun berlari dan menangis. Kemudian di malam harinya, saat akan makan malam, Caden mengajak Stifler untuk melihat pertunjukan sirkus di sebuah kamar. Stifler yang kesenangan menyiapkan tempat, dan tadi sengaja sifat aslinya keluar saat berbicara dengan Finn, dan Caden pun melihatnya. Lalu ia pun membatalkan rencana untuk melakukan nganu-nganu. Dan ternyata, Stifler tadi tidak sengaja merubah suhu ruangan yang menyebabkan semua bunga untuk acara besok menjadi layu. Stifler yang merasa bersalah kemudian mendatangi rumah ibu penjual bunga. Namun karena alasan kekurangan tenaga, ibu penjual bunga pun menolaknya. Namun Stifler memiliki ide untuk meminta bantuan kepada tim sepak bolanya Stifler. Maka dekorasi ulang pun berjalan dengan lancar. Caden yang terpukau pun kemudian menjanjikan jatah kepada Stifler. Sedap. Di sisi lain, Michelle sangat gugup karena tidak bisa menghafal sumpah pernikahannya. Ia meminta bantuan kepada Lord Levenstein untuk membantunya. Dengan sedikit ceramah, akhirnya rasa gugup dari Michelle pun terselesaikan. Sins berpindah dengan Stifler yang datang ke tempat yang dijanjikan oleh Cadence dan langsung cro di perut. Namun siapa sangka, di dalam gelap bukan Cadence yang digenjot. Ternyata neneknya James. Dlo, kok jaran, kok keting aku. Dan ternyata setelah digenjot Stifler, nenek Jim pun tersenyum lebar dan bahagia. Sampai-sampai diejek tuh sama si Finn. Yes, I am. Dan begitulah akhirnya mereka pun menikah dan menjadi pasangan yang sah.
Dan di tengah pesta dansa, ibunya Stifler datang lagi tanpa basa-basi nyari si Vince untuk bercocok tanam. Gokil nggak tuh sob? Dan cerita pun berlendir. Oke, semoga kalian sehat selalu dan terhibur, dilancarkan rezekinya. Terima kasih, see you, bye-bye.